bil umara khasirat dunia. Dan barang siapa yang meremehkan pemerintah, tentu ia akan rugi dalam urusan dunia. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kita mungkin pernah mendengar atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ini nas yang insya Allah kita rata-rata tahu dan hafal. Taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri. Artinya orang yang mengurusi, siapa yang mengurusi kita. Nah, dalam urusan bernegara ada yang mengurus kita, ada amirnya, namanya umara. Maka umara ini mereka lah yang mengurusi kita dalam urusan ya, baik urusannya dalam kenegaraan, ada urusannya di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, sampai pada tingkat RT itu juga termasuk amir itu, karena dia menguruskan, contohnya ya dalam pengurusan KTP dulu kan kita melalui RT misalnya, ketiknya mengurusi, maka tidak boleh diremehkan. Atau dengan kita orang yang mengurusi urusan yang lain yang sifatnya duniawi, mengurusi rumah kita misalnya, ada yang mengurusi, dia yang mengurusinya, maka jangan diremehkan ketika kita sudah memberikan kepercayaan kepada mereka. Kerugiannya akan terjadi bagi kita dalam urusan dunia. Contohnya ya, ketika kita meremehkan orang-orang yang mengurusi urusan kita, itu banyak timbul permasalahan. Contoh ya, kita minta orang untuk mengurusi urusan kita dalam masalah tadi KTP dari RT lah. Ya. Itu bila ada hal-hal yang kita ingin minta selesaikan, bisa saja dia tidak mau menguruskannya, susah juga. Ada tantangan RT itu waktu-waktu kita urusan tanah misalnya, ya. Kan jadi repot kita karena kita meremehkannya. Maka dari itu, itulah di dalam Islam antara satu dengan yang lainnya dituntut untuk saling menghormati, saling menghargai. Apalagi pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, ya. Seperti ya di dalam desa, tadi kepala desa, lurah misalnya, atau di dalam kecamatan, camat, dan seterusnya sampai ke presiden. Kalau seandainya ya, di dalam hal ini ada orang yang meremehkan ini dengan catatan pekerjaannya telah dikerjakan dengan sebaik-baiknya, tapi kemampuan manusia itu sifatnya terbatas. Ada yang bisa dilakukannya, ada yang tidak. Maka dengan kita tidak boleh meremehkannya, harus pandai menghargai, kecuali melenceng. Kalau melenceng itu lain kisah, wajib kita tegur, wajib kita ingatkan. Di dalam menegur, di dalam mengingatkan, ada catatan, yaitu sesuai dengan apa yang diarahkan, yang dibimbing oleh Allah dan Rasul, tidak dengan mengikuti hawa nafsu.
Kenapa demikian? Karena kita diperintahkan untuk berpegang kepada apa yang datang dari Allah. Pimpinan kita adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassalihin. Yang mereka ini juga dulu di masa-masa mereka ada pemerintahan. Kita belajar dengan mereka. Sikapnya kita menegur sama seperti yang pernah Ulun sampaikan ketika kita menegur imam. Ada etikanya, ada caranya, ada akhlaknya, ada adabnya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Walaupun ya dengan kita sudah mengingatkan, sudah menegur, ya bisa saja si imam tadi lanjut kata menirami bahasa kita. Itu tidak ada urusan dengan kita. Kalau di dalam melakukan syariat, kita hanya taat. Ya, syariat itu hanya melakukan dan jangan pernah menuntut hasil. Jangan pernah menuntut hasil. Orang ketika menuntut hasil, bila hasilnya tidak sesuai, susah hatinya. Orang yang susah hatinya ketika menuntut hasil dan tidak sesuai dengan yang diinginkan, berarti dia bukan dibimbing Allah dan Rasul, tetapi dibimbing oleh nafsunya. Na'udzubillah, dibimbing syaitan, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan anarki yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini yang menjadi catatan buat kita. Kenapa? Jangan sampai kita menjadi orang yang mufsiduna fil ardh, sebagaimana orang yang kita tegur yang sudah melakukan itu. Artinya sama aja. Ya. Maka itu di dalam Islam, bila kita mendapatkan sebuah pemungkaran, itu ada jalannya 3. Man ra'a minkum munkaran, 1, waliyughayyiru biyadihi, bertindak dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Maka dibahasakan dengan biyadihi. Fa in lam yastati wa in lam yastati fa bilisan. Bila tidak mampu, maka dengan lisannya. Dengan lisan ini pula 3, yaitu pertama bil hikmah, yang kedua mau'izatul hasanah, yang ketiga jadilhum billati hiya ahsan. Bil hikmah itu memberikan sebuah keteladanan. Kata-katanya yang mengandung keteladanan, maka dia bisa ambil kisah ini, kisah itu ketika menyampaikan. Kesannya tidak menggurui, kesannya tidak menasihati, hanya menceritakan bagaimana perjalanan orang-orang terdahulu yang bisa diambil pelajaran, sebagaimana yang digunakan metode tersebut oleh Al-Quran. Banyak cerita-cerita hikmah di dalam Al-Quran. Demikian juga Rasulullah SAW ketika berdakwah menggunakan hikmah. Dan ulama-ulama kita banyak yang melakukan hal yang serupa. Yang kedua, barulah mau'izahnya yang hasanah, nasihat yang baik, yang tidak menyakiti, tapi untuk membangun, tidak mencela, tapi mengarahkan kepada yang baik. Kalaupun yang ketiga terpaksa harus berdebat, bukan debat kusir, tapi jadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Jangan meletakkan kebenaran hanya pada diri kita. Biarlah mereka memahami sendiri siapa yang benar. Itu yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdebat dengan Allah. Yang dijelaskan oleh Allah, yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran.
ketika ya Namrud menyatakan dirinya adalah Tuhan, dia yang berkuasa. Siapa Tuhanmu? Wahai Israel, Tuhanku itu yang yuhyi aku juga bisa. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Saya buktikan, dipanggil dua tahanan dari penjara dikeluarkan. Yang satu datang maju ke depan, tebasnya kepalanya, putus. Saya sudah mematikan. Yang satu dibiarkan, kembalilah kamu saya hidupkan. Hebat kata Nabi Ibrahim, engkau kuasa. Kalau memang benar ya, engkau betul-betul kuasa. Sekarang kata Nabi Ibrahim AS, Tuhanku itu menerbitkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkannya dari sebelah barat. Maka wahai raja yang hebat, yang bisa menghidupkan dan mematikan tadi, saya meminta kepada engkau, tunjukkan kekuatan dan kehebatan engkau, bahwasanya engkau mampu sebaliknya. Terbitkanlah matahari dari sebelah barat dan tenggelamkan dari sebelah timur. Kemudian itu berdebat yang tidak menyakiti. Tapi kan sadar sendiri, walaupun ujung-ujungnya kan juga sadar. Kenapa kata mau sadar tidak menerima? Karena hati mereka yang sudah tertutup mati. Sawa'un 'alaihim ahantartau am lam tunziru la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Karena ya, termasuk golongan kafir. Orang kafir itu sama ada di padanya, kata ingat dan tidak akan menasihati atau tidak akan tetap tidak menerima karena hatinya sudah tertutup, penglihatannya, pendengarannya, yang mana tiga hal ini merupakan tiga dimensi untuk mendapatkan hidayah pimpinnya. Sudah tiga dimensi merupakan ya harus untuk mendapatkan hidayah tertutup, maka tidak ada lagi hidayah. Orang yang seperti ini dianggap kafir ya, dan mereka ini dijanjikan azab yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang kedua yang bisa hebat. Yang ketiga, kalaupun terpaksa untuk berdebat, berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Bapak dan Ibu kaum muslimin wa muslimah rahimakumullah. Di antara akibat meremehkan pemimpin ya, di dalam kehidupan di dunia ini, yang pertama munculnya kekacauan dan fitnah. Sebagaimana ya, yang kita lihat di zaman sekarang ini, dari zaman dahulu sudah. Tapi jangan salah, ketika sesuatu kaum dipimpin oleh pemimpin yang tidak baik, yang tidak benar, itu dijelaskan di dalam satu doa yang bisa kita ambil hikmahnya. Akibat apa? Kesalahan daripada yang dipimpin. Maka ada doa yang kami pernah diajarkan, dan ini termasuk bimbingan dari Rasulullah SAW. Allahumma ya man la taqtabil khalqis samawati wal ardi la taqtabil ajinnati fi butuni ummahat yaqulu bina fi qadalika wa qadalika wa yaliku bika rasulullah akramah. Ada di sini wala, kalimat selanjutnya wala tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Itu di antara doa ya, ketika kita pemilu itu bagus tidak melakukan. Wala tusallit alaina bi dzunubina, ya Allah janganlah engkau jadikan bagi kami pemimpin karena dosa-dosa kami, pemimpin yang tidak takut kepada engkau dan tidak sayang kepada kami. Karena dosa kita, kezaliman kita, maksiat kita yang karena kita ubati. Maka wala tusallit alaina bidzunubina, karena kesalahan yang memimpin.
yang dipimpin. Kenapa? Ketika memilih pemimpin kita tidak menuduh Pak, cuma melihat realitas. Memimpin karena hanya disebabkan ada dibeli. Banyak itu kejadian. Dibeli duit 100.000, pilihannya karena duit, bukan daripada hati yang bersih. Akhirnya apa? Allah azab di dunia. Diberikan pemimpin yang zalim karena Indomie, ya, karena mie instan. Ada yang berubah, ada juga karena telepon, ada yang karena kalender. Aku udah boleh membeli namanya masih penting yang ini, jangan Pak, nyata berbagi walaupun kalian gara-gara masih membeli. Nah, tidak mempelajari siapa yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin. Apalagi hanya dilihat dari sisi kekayaannya saja, tidak melihat kepada apa yang seharusnya kita pilih karakter. Kita menjadikan imam harus pilih kan? Harus. Di dalam fikih imam itu ada ketentuan-ketentuan, kada sembarangan. Di antaranya aqwaluhum, yang paling bagus bacaannya, qaidnya, tahu hukum, tajwidnya, yang pokok ibtida'nya, di dalam fasahahnya, mengetahui juga tentang sifat-sifat buruk, misalnya ada sembarangan. Nyamanlah kita misalnya dapati imam, ya, tajwidnya tak menguasai, ada tahu tentang mana matobi. Contohnya matobi itu kan hanya 2 harakat gitu. Tapi dibaca banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kali zaman lalu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nyaman. Tajwidnya tenang. Kalau lambangnya bab sah masih karena kan berdosa imam. Kalau masih ada yang akrab dahulu, kemudian apa akrab yang lebih fakir, yang lebih Tuhan, maksud itu yang dari sisi umumnya. Nah itu kan artinya ada syarat-syarat jadi imam itu. Dan mungkin juga kan di dalam kepemimpinan. Tapi ketika yang dipilih pemimpin yang not-nya, dia kada tahu cara memimpin. Kalau dalam sholat kan fikih kada tahu. Ditegur kada tahu ditegur. Yang bahaya pas ditegur hanya kada paham. Aku nih masalah yang mana ya? Bubar. Sholatnya dibubar. Maka itu ada tesnya kan orang jadi pemimpin itu. Bagi yang memilih juga pemimpin yang akan didukanya di sekitar posisi-posisi itu bertanggung jawab. Ada tanggung jawabnya. Maka Rasulullah SAW ketika mengutus sahabat-sahabat itu dites dulu. Dites dahulu. Tidak semua sahabat yang Nabi SAW kirim ke beberapa negeri untuk berdakwah, ya, itu dilepaskan begitu saja kita. Tunjuk 1, 2, 3 kemudian sudah dites. Salah satu tesnya bagaimana? Ya. Salah satu sahabat ditanya, kamu saya utus ke sini, nanti kalau saatnya kamu mendapatkan kasus ini begini bagaimana? Maka sahabat tadi menjawab dengan ijtihadnya. Tetapi berijtihad berdasarkan kepada dasar-dasar yang sudah dimiliki bagi seorang mujtahid. Maka Nabi benar itu, silakan pergi. Maka dari itulah kita di dalam menetapkan hukum tidak hanya Quran dan hadis. Dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ada ijma, ada qiyas. Supaya kita ketahui Bapak dan Ibu, Majelis Ulama Indonesia dan beberapa majelis ulama negara di Asia Tenggara ini menetapkan bahwa King Abdul Aziz Jeddah itu sebagai metode makani itu berdasarkan pada kias.
yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Kan banyak di situ. Tapi kalau orang banyak berbuat dan hadis tak menerima itu King Abdul Aziz Jeddah sebagai miqat makani bagi orang yang melakukan ibadah haji dan sebagainya. Ada kawan. Tapi karena ada kias bisa dan disepakati ada ijma oleh para ulama. Nah, itu contohnya Bapak Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimahullah. Maka ya dengan kita munculnya kekacauan dan fitnah ketika meremehkan pemimpin yang mengurusi urusan-urusan. Tapi juga tadi syaratnya pemimpin itu juga harus dipenuhi. Kenapa ada pemimpin itu diremehkan? Ya memang nggak pantas jadi pemimpin. Wajar saja maka teguh kayak apa jadi imam kayak itu. Jadi itulah mungkin kalau jadi imamnya karena dia